Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Senang sekali rasanya bisa bertemu dengan antum semua melalui channel YouTube ini. Ya, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas tentang muqaddimah tajwid. Jadi saya secara ringkas saja ya, tidak terlalu banyak kemana-mana. Baik, sini mungkin sudah terlihat di atas ada tulisan pengantar ilmu tajwid. Jadi sebelum kita masuk ilmu tajwid, kita harus tahu dulu apa itu tajwid, urgensinya seperti apa, ya hukumnya seperti apa. Ini harus mengetahui semua. Baik, tanpa membuang-buang waktu lagi, kita sama-sama membahas ya. Tajwid dalam bahasa itu terbagi menjadi dua. Secara bahasa, kemudian yang kedua secara istilah, ya. Secara bahasa dari kata jawwada yujawwidu atau hassana yuhassin. Jadi jawwada yujawwidu tajwid atau hassana yuhassin tahsin, artinya membaguskan. Jadi ini biar simpel, artinya membaguskan. Jadi secara bahasa artinya membaguskan. Kemudian secara istilah, ini panjang, tapi kita persingkat ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a iqaihi haqqahu wa mustahiqahu. Ya, artinya ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'iqaihi haqqahu wa mustahiqahu. Artinya mengeluarkan setiap huruf, dari tempat keluarnya huruf ma'iqaihi haqqahu wa mustahiqahu, beserta memberikan hak dan mustahaknya. Ya, enggak usah kita tulis. Dengan memberikan hak dan mustahaknya. Nanti apa? Tempat keluarnya huruf dari mana? Hak mustahaknya apa? Nanti insya Allah di materi dan istilah kita akan jelaskan. Yang jelas huruf-huruf itu keluarnya tentu dari mulut. Cuma mulut itu kan ada tempat-tempat keluarnya, ya. Baik, kita tidak lama-lama membahas masalah ini. Kemudian, ya, ini secara bahasa juga istilah. Ada lagi tajwid, hukum mempelajari tajwid, ya. Ini kita masuk ke hukum. Hukum tajwid itu ada dua. Yang pertama, hukum mempelajarinya. Dan yang kedua, membaca Quran dengan ilmu tajwid, atau kita singkat menggunakan ilmu tajwid, ya. Maaf, salah. Nah, kalau mempelajari ilmu tajwid menurut para ulama adalah hukumnya fardu kifayah, ya.
Fardu kifayah itu apa? Dalam kaidah fikih dikatakan saqatul haraj an fi'lil baqi. Artinya kewajiban itu sudah bebas kewajiban apabila sudah ada salah satu dari kita yang melaksanakan hal tersebut. Contohnya misalnya kita di usul khatimah 2 ya, kemudian semuanya tidak mempelajari ilmu tajwid, kemudian ada satu kelas atau ada satu angkatan kelas 7 belajar ilmu tajwid, maka semua angkatan akan terbebas dari dosa ya. Itu menurut para ulama. Kemudian hukum membaca Al-Quran menggunakan ilmu tajwid adalah fardu ain. Nah, dalam kaidah yang lain disebutkan fardu ain adalah la yasqutul haraj an fi'lil baqi. Artinya kewajiban tidak akan bebas, tidak akan jatuh kewajiban walaupun sudah ada salah seorang yang mengerjakan. Artinya semua orang muslim yang membaca Al-Quran wajib menggunakan ilmu tajwid tanpa terkecuali ya. Baik, itu masalah hukumnya. Kemudian dari mana ulama bisa mengatakan hukumnya mempelajari tajwid adalah fardu kifayah, kemudian hukumnya membaca Al-Quran dengan tajwid adalah fardu ain? Ini dari Al-Quran ya, dari Al-Quran. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Muzammil ya, Allah mengatakan warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil, dengan tajwid ya. Jadi itu adalah hukumnya wajib. Kemudian yang kedua, alladzina di surah Al-Baqarah, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi. Orang-orang yang diberikan kepada mereka kitab Al-Quran yatlunahu haqqa tilawatihi. Mereka membaca Al-Quran itu dengan hak bacaan Al-Quran ya. Nah, menurut para ulama hak bacaan Al-Quran adalah ilmu. Kemudian ada beberapa ayat yang lainnya lagi. Hadis dikatakan oleh Rasulullah SAW, laisa minna man lam yatawalla bil Quran ya. Bukan dari golongan kami orang yang tidak membaca Al-Quran dengan tajwid atau tidak mengiramakan Al-Quran, artinya tidak membaca Al-Quran dengan tajwid ya. Ada lagi Syekh Al-Jazari mengatakan di dalam kitabnya wal akhdhu bit tajwid hatmun lazim. Menggunakan tajwid itu wajib. Man lam yajwidil Qur'ana athim. Karena siapa yang baca Al-Quran tidak menggunakan tajwid, athim, dia berdosa. Nah, itu hukumnya. Kemudian tujuan daripada kita mempelajari dan juga membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid ada tujuannya. Tujuannya adalah menjaga lisan dari kesalahan ketika membaca Al-Quran. Menjaga lisan dari kesalahan ketika membaca Al-Quran. Al-Quran ini tujuannya ya. Sebab kita beragama Arab, kita orang Indonesia dengan berbagai macam suku dan dialek. Tentunya suku dan dialek ini apabila dia tidak benar-benar belajar tahsin dan juga tajwid, maka akan berdampak pada kesalahan. Kesalahan dalam membaca Al-Quran menurut para ulama ada dua. Ada lahnul khafi atau kesalahan yang ringan. Ini kesalahan tajwid, misalnya kurang idgham, kurang gunnah, kurang iqlab dan sebagainya. Dengungnya kurang, panjang pendeknya kurang, limatnya. Nah, ini menurut para ulama itu adalah lahnul khafi atau kesalahan yang ringan. Ada lagi kesalahan yang besar atau disebut juga dengan lahnul jali ya, kesalahan yang jali, yang fatal ya. Baik, tujuannya ini adalah menjaga dari kesalahan ketika membaca Al-Quran. Jadi kesalahan itu ada dua,
ada yang khafi, ringan, dan yang pertama apa? Yang pertama, kemudian yang kedua berat atau yang fatal, ya. Baik, kita kasih contoh di surat Al-Fatihah, ya, kesalahan yang fatal, dan ini akan menyebabkan orang salah arti kemana-mana. Baik, kesalahan pada dalam membaca Al-Quran ada 3 yang ini akan merubah makna kemana-mana. Yang pertama, kesalahan yang diakibatkan oleh makhrajul huruf, ya, seseorang yang salah dalam membaca atau melafalkan huruf. Dan yang kedua, salah mad, salah panjang pendek. Apabila madnya salah, maka otomatis bacaannya juga, maknanya juga akan salah kemana-mana. Dan yang ketiga, waqaf wal ibtida, berhenti dan memulai bacaan. Jadi kalau kita salah memenggal ayat tersebut, maka ini akan berakibat fatal. Sama juga seperti kita berbicara dengan bahasa Indonesia, ketika kita salah titik dan koma, itu maknanya bisa fatal kemana-mana. Ya, baik. Insyaallah saya tidak akan terus terlalu lama lagi sebab ini sudah sekarang, ya. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada lahan jali bab huruf, ya. Kesalahan fatal yang diakibatkan oleh salah pengucapan huruf. Contohnya di kalimat sebelum kita membaca Al-Quran, kita disunahkan untuk atau diperintahkan membaca ta'awudz. Kalimatnya begini: a'udzu billahi. Ya. Nah, ini harus pakai ain, kemudian ada za, a'udzu. Apabila tidak bisa mengucapkan huruf za, maka dia membaca dengan huruf za, a'udzu itu artinya akan salah. Kalau a'udzu billah artinya aku berlindung kepada Allah. Kalau a'udzu billah dari kalimat ada ya'udzu, audah artinya dia kembali. Saya kembali bersama Allah minasyaitonir rajim, kepada setan yang terkutuk. Bukan aku berlindung, tetapi aku kembali dengan Allah kepada setan yang terkutuk. Naudzubillah. Itu kesalahan pertama. Kemudian di ayat alhamdulillahirabbil alamin, ya, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, kain alam. Kalau tidak bisa mengucapkan huruf ain, pakai alif, alhamdulillahirabbil alamin. Alam itu penyakit. Berarti segala puji bagi Allah Tuhan segala macam penyakit. Nah, naudzubillah, ini sudah salah teman-teman. Kemudian di surat Al-Baqarah juga ada ayat wa aqimus shalah wasta'inu bis sabri was salah. Carilah pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Nah, jadi salat dan sabar itu sangat besar bagi orang-orang yang khasyih. Khasyih itu khusyuk. Khusyuk itu yang hatinya selalu terpaut kepada Allah. Khashi'in. Nah, ada orang yang nggak bisa bilang ain, shin kemudian ain, khashi'ina. Dia tidak bisa bilang shin, dia baca sin, khasi. Kemudian ain dia tidak bisa, dia merubah dengan hamzah, khasiin. Khasiin itu artinya hina, orang-orang yang hina. Ada di ayat surat Al-Baqarah juga, ketika Allah melarang orang-orang Yahudi karena dia tidak mau melaksanakan salat Sabtu atau salat Jumat, kita Allah mengatakan faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Jadilah kalian monyet-monyet yang hina. Itu Allah mengutuk kepada orang Yahudi yang tidak mau melaksanakan salat Sabtu. Baik, kalau kembali hati-hati. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khasiin. Sabar dan salat sangat besar bagi orang-orang yang bukan khusyuk tapi orang-orang yang hina. Atau Allah mengutuk orang Yahudi, faqulna lahum kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian monyet-monyet yang hina. Ini terbalik, jadi khashi'in. Faqulna lahum kunu qiradatan khashi'in, jadilah kalian monyet-monyet yang khusyuk. Nah, ini sudah keliru kemana-mana. Dan masih banyak lagi contoh-contohnya lain. Syakartum, apabila kamu bersyukur, ya, pakai syak. Kalau diganti pakai ain, la in syakartum, apabila kamu mabok. La in syakartum la azidannakum,
apabila kalian bersyukur maka aku akan tambahkan nikmat kepadamu. Tapi kalau diganti pakai sin, apabila kalian mabuk maka aku akan tambahkan nikmat kepadamu. Nah, kalian hati-hati dengan makhrajul huruf. Itu contoh maksudnya. Masih banyak ayat-ayat yang lainnya. Kemudian yang kedua, kesalahan yang diakibatkan oleh mad panjang pendek. Ya, mad itu memiliki peranan yang sangat penting di dalam bahasa Arab, terutama di bacaan Al-Quran. Ya, mad itu Al-Quran ada 3 secara umum. Pertama, alif setelah harakat fathah, kemudian ya setelah harakat kasrah, dan terakhir wawu setelah harakat dhammah. Panjangnya kalau terdiri 2 harakat. Apabila ini salah, maka akan salah kemana-mana. Misalnya contoh at-tariq. At-tariq itu ya gugusan bintang. Ya, panjangnya di po. At-tariq. Tariq. Panjangnya di po. O alif fathah a. To. At-tariq. Kalau kita ganti at-tariq, ya, yang panjangnya dia di sini. At-tariq. At-tariq yang atas at-tariq, yang bawah at-tariq. At-tariq itu artinya jalan, bukan gugusan bintang. Was-samaa'i wat-tariq, demi langit dan demi gugusan bintang. Was-samaa'i wat-tariq, demi langit dan demi jalan. Itu aneh. Lanjut. Atau di kalimat yang lain, fakulna lahu, terus panjang, fakulna. Nah, di situ maksudnya kami, harus pakai panjang ya, karena nun di situ adalah nun nahwu, domir nahwu. Tapi kalau dibaca pendek, fakulna itu bukan nahwu domirnya, tapi hunna. Hunna itu siapa? Mereka perempuan-perempuan. Fakulna lahum kunu qiradatan khasi'in, maka kami, maksudnya Allah mengutuk orang-orang yang menjadi monyet-monyet yang hina. Kalau nunnya dipendekkan sama kita, maka artinya jadi bukan kami, bukan Allah, tapi mereka perempuan-perempuan. Fakulna lahum kunu qiradatan khasi'in, maka mereka perempuan-perempuan mengatakan atau mengutuk orang Yahudi, jadilah kalian kunu qiradatan, salah lagi, khasyi'in, jadilah kalian monyet-monyet yang khusyuk. Wah, ini sudah salah kemana-mana. Baik, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan pembahasan kita terkait dengan muqaddimah ilmu kajian yang penyahan pengantar. Untuk pertemuan selanjutnya, insyaallah kita akan bahas tajwid secara tema taut terbang ya. Baik, demikian yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaatnya. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube saya.